mereka selain berpuasa pada perutnya, pada syahwatnya, mereka juga berpuasa pada panca inderanya. Matanya, mulutnya berpuasa, tangan, kakinya berpuasa. Nah, maka puasa orang-orang istimewa ini mendapatkan nilai bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi kemudian bisa mengolah jiwa menjadi lebih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan ini. Sahabat Teras Dakwah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan lebih jauh tentang apa saja pengaruh puasa terhadap kejiwaan kita. Pengaruh puasa terhadap jiwa kita tentu saja adalah bagian yang kita harapkan untuk menjadikan jiwa kita semakin bertakwa. Nah, secara lebih khusus akan saya ambilkan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, pada bagian bab Tazkiyatun Nafs, yang kemudian diterjemahkan dan diseleksi ulang oleh Sayyid Hawa dalam kitab ini yang judul Mensucikan Jiwa. Pada pembicaraan tentang bagian puasa, kita akan dapatkan beberapa poin yang dijelaskan. Alhamdulillah, kita faham bahwa dalam agama ini kita diperintahkan untuk mentazkiyatun nafs, untuk mensucikan jiwa kita, untuk menjadikan jiwa kita menjadi bersih tanpa noda atau penyakit-penyakit jiwa. Nah, puasa memiliki pengaruh atau memiliki dampak yang harapannya bisa mensucikan jiwa kita. Lalu apa saja yang harus kita pahami agar kita bisa memiliki jiwa yang suci melalui puasa? Nah, urgensi puasa sebagai tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa dalam kitab ini dijelaskan setelah penjelasan sholat dan zakat, yaitu bagian yang ketiga. Karena apa? Karena di antara syahwat besar seseorang adalah jatuh pada dua hal. Yang satu adalah pada perut. Tentu saja kita memahami bahwa perut kita ini memiliki tempat yang tidak terbatas. Orang makan, rasa kenyang, lapar lagi, makan terus. Tentu saja Anda akan lebih terasa lagi ketika nanti berbuka atau tadi berbuka. Bagaimana kita menginginkan banyak sekali makan banyak hal, padahal sebenarnya kita terbatas perut kita. Yang kedua, satu besar itu adalah kemaluan. Nah, puasa memiliki efek yang besar untuk mengontrol, untuk mengondisikan dua syahwat besar ini, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sedangkan puasa sendiri adalah pembiasaan terhadap jiwa itu. Maka kita akan dapatkan bahwa puasa ini betul-betul mengasah kesabaran kita. Disebutkan as-shaumu nisfu sabri, bahwa puasa adalah separuh dari kesabaran. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadisnya hasan. Dan kita ingat bahwa puasa adalah apa? Puasa adalah suatu proses yang menjadikan seorang dari satu bagian ke bagian lain. Apa saja bagian itu? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Wa kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka seharusnya puasa itu mempertimbangkan input, proses, dan outputnya. Kita bisa dapatkan bahwa kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, maka kita harus pastikan input atau kondisi hati kita, kondisi jiwa kita sesuai dengan apa yang Allah syaratkan, yaitu beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah, yakin dengan malaikatnya, kitabnya, hari akhirat, yakin seyakin-yakinnya bahwa seluruh yang Allah jelaskan pada manusia adalah kebenaran yang mutlak. Iman ini adalah modal besar. Tanpa iman, maka puasa hanya menjadi sebuah diet, hanya menjadi sebuah langkah untuk mengurangi pengeluaran ketika kondisi apalagi corona seperti ini. Maka bagaimana kita memiliki iman yang yakin tadi, kemudian ditempa dengan yang namanya puasa. Agar apa? Agar bertakwa. Maka takwa ini adalah tuntunan Allah kepada para hambanya.
kita akan faham bahwa untuk menjadi orang bertakwa, puasa ini menjadi jalan utamanya. Nah, takwa ini sendiri sama dengan apa? Takwa sendiri adalah tazkiyatun nafs. Maka kalau kita memahami lebih jauh bahwasannya Allah sudah mengingatkan kita qad aflaha man tazakka. Maka kita mendapatkan bahwa orang-orang yang bertakwa, yang fujuraha wa taqwaha, apakah takwa yang dimaksud itu adalah mereka yang mensucikan jiwanya. Maka kita berusaha agar puasa kita bukan hanya lapar, bukan hanya dahaga, tapi lebih jauh daripada itu, puasa kita adalah puasa yang bisa mensucikan jiwa kita. Maka kita bisa lihat bagaimana pengaruh puasa terhadap jiwa kita. Puasa orang yang beriman akan menghasilkan ketakwaan. Dan dengan ketakwaan itu, kita kemudian mengingat bahwa proses menjadi orang takwa adalah mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs. Bagaimana mungkin puasa bisa mensucikan jiwa? Ada mereka yang ketika berpuasa, ketika berbuka menjadi luar biasa, hanya berpindah waktu makan, atau justru malah makannya lebih banyak daripada kondisi biasa tidak berpuasa. Maka kita harus paham bahwa dalam puasa ini ada berbagai level, ada berbagai jenis tingkatannya. Meskipun dalam hal ini kita paham bahwa puasa itu ada yang sunnah, ada yang wajib, tetapi dengan adanya puasa yang wajib, mau tidak mau seorang muslim dalam hidupnya pasti akan menjalankan puasa. Lalu puasa jenis apa yang ingin kita raih? Imam Ghazali menjelaskan lebih lanjut bahwasanya puasa ada kondisi-kondisinya. Ada 3 jenis puasa yang dijelaskan. Puasa yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasa orang awam ini adalah puasa yang hanya menjaga apa? 2 syahwat tadi. Hanya perut dan kemaluan. Itu minimal. Jadi dia tidak makan minum dan dia tidak berhubungan dengan pasangannya. Maka dalam hal ini puasanya hanya puasa orang awam saja. Kenapa? Karena di atasnya puasa orang awam ada tingkatan puasa kedua, yaitu puasanya orang-orang istimewa. Bagaimana puasa orang istimewa itu? Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Mereka selain berpuasa pada perutnya, pada syahwatnya, mereka juga berpuasa pada panca inderanya. Matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, tangan kakinya berpuasa, dan yang lain. Nah, maka puasa orang-orang istimewa ini mendapatkan nilai bukan hanya lapar dan dahaga, tetapi kemudian bisa mengolah jiwa menjadi lebih bersih. Nah, level yang paling atas, level yang paling tinggi adalah puasa orang luar biasa atau super khusus, super istimewa. Puasa orang super istimewa ini adalah puasanya para nabi, para rasul. Bukan hanya perutnya, bukan hanya syahwatnya, bukan hanya anggota tubuhnya saja yang puasa, tetapi bahkan sampai pikirannya, sampai hatinya. Masya Allah. Maka jiwa kita bukan hanya tubuh kita saja, tetapi ada akal pikiran kita, ada hati kolbun kita. Nah, ini pun turut puasa. Bagaimana supaya pikirannya hanya berpikirkan tentang akhirat, tidak memikirkan dunia. Masya Allah. Hanya memikirkan Allah, tidak memikirkan kepentingan-kepentingan dunia. Bagaimana hatinya ini hanya beribadah pada Allah, tidak memikirkan hal-hal yang lain, tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, iri, maupun yang lain. Maka puasanya orang yang super istimewa tadi, dia puasa perutnya, syahwatnya, inderanya, tubuhnya, akal dan hatinya. Masya Allah, seluruh bagian dari dirinya berpuasa. Maka kita harus selalu mengingat dan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyiapkan diri kita menjalankan puasa tersebut? Ini tugas yang harus kita kejar, yang harus kita coba gali. Maka dalam hal ini
puasa yang ada 3 macam tadi perlu kita siapkan sebaik mungkin dari sekarang. Apa saja persiapan yang bisa kita lakukan? Tentu saja persiapannya berkaitan dengan kesemua jenis puasa tadi. Kita siapkan bagaimana perut kita dalam kondisi yang baik. Perut kita bisa kita ajak berpuasa dalam kondisi yang terbaik kita. Islam mengajarkan dengan apa? Dengan mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Sehingga perut kita bisa menghadapi proses puasa dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan bagian tubuh kita yang lain. Bagaimana kita mengkondisikan tubuh kita ini agar tidak membatalkan puasa yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu levelnya tadi, yaitu puasa yang khusus, puasa yang istimewa. Bagaimana kita kondisikan mata kita, bagaimana kita kondisikan mulut kita, bagaimana kita kondisikan jari kita. Sekarang, saat ini, ketika dalam zaman seperti ini, kita tidak hanya bicara dengan mulut kita, tapi juga dengan jari kita, melalui update status kita, melalui postingan-postingan kita, melalui chat-chat kita. Bagaimana kita sadar sepenuhnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita kirimkan, postingkan itu, apakah itu bermanfaat atau tidak. Maka sesungguhnya ini adalah bagian dari mengolah jiwa untuk puasa. Kita menjaga diri kita, menjaga seluruh bagian tubuh kita untuk melakukan hal tersebut. Maka dalam hal ini kita juga siapkan akal kita, pikiran kita. Kita pahami betul apa saja hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita dalam beribadah. Apa saja hal-hal yang bisa menyibukkan diri kita untuk memikirkan hanya dunia. Maka kita perlu olah lagi bagaimana supaya apa yang kita lakukan tiap halnya adalah untuk mencapai akhirat, adalah orientasi kepada akhirat. Demikian juga hati kita, bagaimana agar bisa bersih dari segala kotoran, dari segala penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Sahabat Teras Dakwah yang kemudian saat ini berada dalam kondisi terbatas, harus terisolasi, harus terbatas tempatnya, interaksinya, mulai bisa berpikiran untuk mencermati dirinya. Bagaimana kondisi apa yang saya lakukan tiap harinya? Muhasabah diri, mengenali apa yang selama ini telah dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk selanjutnya. Mempersiapkan diri menyambut Ramadan adalah hal yang baik, tapi ketika sudah berpuasa dalam kondisi Ramadan seperti sekarang, kita tidak hentinya untuk mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Maka sahabat Teras Dakwah, siapkan diri untuk bisa mensucikan jiwa kita. Kuatkan iman dengan ilmu, jalankan puasa dengan cara terbaik, fahami tiap sunnahnya, tiap kebaikannya, kemudian berusaha menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya adalah dengan mensucikan jiwa. Mensucikan bukan hanya perutnya, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga mensucikan pikiran dan juga hati kita. Sehingga apa? Sehingga puasa kita pengaruhnya bukan hanya lapar dahaga, efeknya bukan hanya lapar dahaga, tapi efeknya lebih jauh, yaitu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan kita bersyukur ketika kita menjadi bagian dari golongan tersebut, maka insya Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang golongannya atau orang-orang tersebut tadi mendapatkan ridho dan dicintai oleh Allah. Nah, sahabat Teras Dakwah, coba saja renungkan apa yang sudah kita jalankan. Apakah kita sudah menjalankan dengan kondisi iman terbaik kita? Kita sudah lakukan puasa dengan amal-amal terbaik kita, dan kita sudah coba olah bukan hanya tubuh kita, tapi juga akal dan hati kita untuk melakukan puasa. Maka ketika melakukan persiapan ini, semua yang kita lakukan akan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kita menjadi pribadi yang semakin mantap, menjadi pribadi yang semakin kuat, dan menjadi pribadi yang semakin bersih dalam menjalankan hidup ini. Banyak orang yang tidak seberuntung kita dapat bertemu dengan Ramadan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan. Gunakan waktu kita untuk sejenak berhenti, menilai kembali untuk menyusun langkah-langkah ke depan. Jangan sampai kita menyesal di akhir
karena tidak menyambut Ramadan dengan cara-cara yang terbaik. Dan jangan pernah lupa berdoa pada Allah agar Allah menjaga kita, menguatkan hati kita, meluruskan arah kita, menjaga kita dari segala kekurangan dan kesalahan. Saudara-saudara kita semua, sahabat Teras Dakwah, kita akan sambut Ramadan ini dengan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan semoga Allah membalasnya dengan balasan yang terbaik, yaitu surga. Insya Allah, sampai jumpa kembali. Insya Allah, kalaupun tidak di dunia, semoga di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.